Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, jumpa kembali di dalam materi supervisi pendidikan. Kali ini saya akan berbicara mengenai metode supervisi. Apa saja metode supervisi? Mari ikuti saya. Metode supervisi bisa dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau madrasah. Apakah penyelenggaraan tersebut sudah sesuai dengan rencana, standar yang ditetapkan, atau belum? Kemudian, adakah hambatan-hambatan yang ditemui pada penyelenggaraan pendidikan tersebut? Untuk monitoring, lebih berpusat pada pengontrolan selama program berjalan dan lebih bersifat klinis. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Adapun tujuan evaluasi ini untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mendapatkan bahan-bahan masukan perencanaan berikutnya, kemudian memberikan penilaian pada sekolah atau madrasah tersebut. Metode berikutnya adalah diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Hasil monitoring yang telah dilakukan oleh kepala sekolah, kepala madrasah, ataupun pengawas madrasah hendaknya disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah madrasah. Juga disampaikan kepada kepala madrasah, komite, dan guru. Kemudian, madrasah bisa melaksanakan refleksi terhadap data yang ada, menemukan sendiri faktor penghambat serta pendukung. Forum ini dapat berbentuk FGD atau Focus Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur yang ada. Peran pengawas sebagai fasilitator dan sebagai narasumber ataupun narahubung. Untuk langkah-langkah di dalam melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion, sebelum FGD dilaksanakan, semua peserta sudah memahami maksud diskusi serta permasalahan yang dibahas. Peserta FGD hendaknya mewakili berbagai unsur sehingga diperoleh pandangan yang beragam dan komprehensif. Pimpinan FGD hendaknya akomodatif, berusaha menggali pikiran peserta dari sudut pandang masing-masing unsur. Notulen hendaknya teliti di dalam mendokumentasikan usulan, pandangan semua pihak. Pimpinan FGD hendaknya mampu mengontrol waktu secara efektif, mengarahkan pada fokus pembicaraan. Nah, ketika dalam satu pertemuan belum ada kesepakatan, maka dilanjut pada putaran berikutnya. Sahabat pendidikan, berikutnya kita berbicara mengenai metode Delphi. Metode Delphi ini digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah atau madrasah merumuskan visi, misi, dan tujuan sesuai konsep MBM, manajemen berbasis madrasah. Dalam merumuskan rencana pengembangan madrasah, harus mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, realistis, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Langkah-langkah metode Delphi.
Yang pertama, kita harus mengidentifikasi individu atau pihak-pihak yang dianggap memahami persoalan dan hendak dimintai pendapatnya mengenai pengembangan madrasah. Masing-masing pihak tersebut diminta mengajukan pendapatnya secara tertulis tanpa disertai nama ataupun identitas. Kemudian, mengumpulkan pendapat yang masuk, membuat daftar urutannya sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat sama. Menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat dari berbagai pihak tersebut untuk diberikan urutan prioritasnya. Mengumpulkan kembali urutan prioritas menurut peserta dan menyampaikan hasil akhir prioritas keputusan dari seluruh peserta yang dimintai pendapatnya. Metode berikutnya workshop. Workshop ini merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh oleh seorang pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Sifatnya kelompok, dapat melibatkan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, perwakilan komite, dan workshop ini dapat diselenggarakan dengan kelompok kerja kepala madrasah ataupun kelompok kerja pengawas. Langkah-langkah workshop. Terlebih dahulu kita menentukan materi yang akan dibahas. Kemudian menentukan peserta terkait dengan materi yang dibahas. Menentukan penyaji yang membawakan atau menyampaikan kertas kerja. Kriteria seorang penyaji di dalam workshop, dia adalah seorang praktisi yang benar-benar melakukan hal yang dibahas atau capable di bidangnya. Memiliki pemahaman teori terhadap tema yang dibahas. Memiliki kemampuan menulis di atas kertas kerja, memiliki kemampuan presentasi yang baik, memiliki kemampuan untuk memfasilitasi, membimbing peserta dengan sabar, mengalokasikan waktu yang cukup, dan mempersiapkan sarana fasilitas yang memadai. Prosedur supervisi akademik, maka yang pertama kita lakukan adalah tahapan persiapan. Seorang supervisor menyiapkan instrumen dan jadwal supervisi. Setelah semuanya fix, maka pelaksanaan, baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Setelah supervisi akademik dilakukan, maka kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua prosedur supervisi yang telah kita laksanakan. Kemudian diakhiri dengan tindak lanjut dari temuan-temuan yang dihadapi ketika supervisi akademik, sehingga ending atau tujuan dari supervisi akademik ini bisa tercapai. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah peningkatan mutu kualitas pembelajaran. Sahabat pendidikan, demikianlah sekilas info mengenai metode supervisi. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.